Bab 3778. Serangan kata-kata. Sebelumnya, Erik mengambil sebagian besar energi bintang fajar, itu membuat mereka iri. Sekarang Erik ingin pergi, banyak orang tiba-tiba tidak senang. Sebenarnya tidak perlu berkata seperti itu jika teman seiman Cheng ingin pergi. Bagaimanapun, berjalan bersama, tidakkah semuanya sedikit berlebihan? Hari mengerutkan kening, dengan dua adik seperguruan pria dan wanita lembah bintang membela Erik beberapa patah kata. Setelah tetua Wu ragu beberapa saat, dia akhirnya mengecilkan leher dan tidak mengatakan apapun. Hari, orang ini menyelamatkan nyawamu, jadi kamu tidak membedakan mana yang benar dan salah. Biar ku beritahu, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Bobby bersenandung rendah, mendorong Hari menjauh dengan angkuh dan berjalan di depan Erik dengan ekspresi dingin, jarinya hendak mencolek wajah Erik. Ku beritahu, kamu bisa pergi, tetapi bergabung 1 hari kemudian pergi, kamu harus menyerahkan setengah dari energi bintang fajar yang kamu dapat. Ya, kamu harus menyerahkannya sebelum pergi. Yang lain mengikuti. Singkirkan tanganmu. Erik menyipitkan matanya saat melihat Bobby meraba-raba sembarangan di depannya. Jika aku tidak menyimpannya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bobby mencibir. Erik juga tersenyum, dia menatap Bobby dan cahaya aneh tiba-tiba muncul di matanya. Ah! Mata keduanya bertabrakan, Bobby langsung merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Mata aneh Erik seolah membawa alam api penyucian yang dipenuhi mayat laut darah dan hantu jahat yang tak terhitung banyaknya. Itu membuatnya merasa sama menakutkannya dengan jatuh ke neraka. Mengingat kekuatan yang telah ditunjukkan Erik sebelumnya, Bobby menggigil, mundur selangkah dan mengeluarkan senjatanya dengan desir. Bobby, apa yang kamu lakukan? Ku beritahu, kalian jangan terlalu menindas orang. Hari bergegas lagi dengan marah dan berdiri tepat di depan Bobby. Begitu pula dengan 2 orang lainnya dari lembah bintang. Erik telah menyelamatkan ketiga kakak seperguruan itu, sehingga bahkan dalam situasi ini, ketiganya tetap memilih untuk berpihak pada Erik. Pemimpin Su, apakah itu maksudmu juga? Suasana tegang, Erik menoleh dan melirik Gary yang tenang di kejauhan. Teman seiman Cheng, kami aliansi loyalitas selalu bebas untuk datang dan pergi, tetapi semua teman seiman memiliki masalah di hati mereka. Jika kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut, dapat menghindari kesalahpahaman antara satu sama lain. Gary tersenyum. Jangan salah paham, aku tidak menghalangimu, itu untuk kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikanku. Erik tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Mendengarkan pernyataan ambigu pihak lain, dia juga dapat mengetahui pikiran pihak lain. Baiklah kalau begitu, aku akan mengatakan beberapa kalimat lagi. Mereka mengatakan bahwa kamu menyelamatkan nyawaku, aku melupakan orang yang membantuku setelah mencapai tujuan, juga mengambil lebih banyak energi bintang fajar. Bukankah begitu? Bobby mencibir. Baiklah, jika aku benar-benar memperlakukan pemimpin dengan buruk, aku akan memberi kalian semua energi bintang fajar. Kata Erik sambil tersenyum. Pertama-tama, aku bisa membunuh kultivator berkepala botak dengan 1 pedang, aku juga dapat membunuh beberapa sisanya. Tanpa pertolongan teman seiman Su pun, aku tidak akan terbunuh oleh orang-orang di Gunung Lixing. Mengenai energi bintang fajar yang kuambil, aku mengambilnya sesuai aturan. Aku melakukan lebih banyak, mengambil lebih banyak, apa masalahnya? Terakhir, maaf sekali, aku tidak pernah bergabung dengan Liga Bantuan.
Saat itu mengatakan berjalan bersama, tentu aku bisa pergi kapan saja, memberitahu kalian hanya karena sopan santun, bukan meminta persetujuan kalian. Juga, aku memiliki beberapa keraguan, ingin bertanya kepada teman seiman Su. Setelah berbicara, Erik menatap Gary lagi. Mungkinkah yang disebut kebebasan masuk dan keluar Liga Bantuan hanya mengatakan saja, sebenarnya hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar? Atau ada konspirasi di balik itu? Hari ini aku ingin pergi dan kalian menghalangi, kalau besok ada teman seiman lainnya yang ingin pergi, akankah seperti ini juga? Melirik ekspresi Gary dan para kultivator lembah awan yang berdiri di sampingnya sedikit berubah, Erik tersenyum ringan. Begitu pertanyaan retoris Erik dilontarkan, pemandangan itu langsung hening. Kata-kata serangan Erik membuat banyak kultivator yang berencana pergi besok langsung mengubah ekspresi mereka. Mereka awalnya merasa bahwa itu bukan urusan mereka, jadi mereka tidak berbicara, duduk bersila dan hanya menyaksikan. Akhirnya, mereka terkejut setelah Erik mengingatkan, dan segera menghubungkan dengan diri sendiri. Ya, jika hal ini tidak dijelaskan, pada akhirnya, api akan dengan mudah membakar diri sendiri. Sekarang Erik ingin pergi, Liga Bantuan tidak mengizinkannya, jadi apakah besok, situasi ini akan menimpa mereka? Aku mendukung teman seiman Cheng, dia seharusnya bebas pergi. Si tua segera berdiri dan berkata dengan penuh semangat. Benar, pemimpin Su mengatakan sebelumnya bahwa kamu dapat mundur kapan saja jika bergabung dengan Liga Bantuan, apalagi teman seiman Cheng yang belum bergabung. Dan Bobby, apa maksudmu? Secara terbuka menentang aturan pemimpin Su. Melibatkan kepentingan lebih banyak orang, para kultivator segera berbicara dengan benar, satu persatu berbicara dengan wajah dingin, memarahi Bobby dan mulai berbicara untuk Erik. Aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Ekspresi Bobby berubah, dia tidak menyangka bahwa satu patah kata Erik dapat membuat konflik banyak kultivator menuju ke arahnya. Semuanya tidak perlu bertengkar dan merusak keharmonisan. Pemikiran semua orang tidak salah, tentu saja aku tidak lupa bahwa teman seiman Cheng mengundang untuk pergi bersama, dan energi bintang fajar yang dia dapatkan sesuai aturan. Melihat suasana yang tidak benar, Gary pun menenggelamkan wajahnya dan buru-buru berbicara untuk menghentikan perdebatan. Jadi, aku bisa pergi kapan saja, aku tidak berhutang apapun pada kalian kan? Kata Erik dingin. Tentu saja, maksud awalku adalah hari sudah larut dan lingkungan sekitar tidak aman. Sebaiknya teman seiman pergi besok pagi, demi keselamatan teman seiman saja. Gary tersenyum dan berkata dengan sepenuh hati. Benarkah? Baiklah kalau begitu. Erik menatap Gary, tidak mengatakan apa-apa, kemudian berjalan keluar dari hutan. Dia memberitahu mereka hanya untuk kesopanan, bukan karena meminta persetujuan mereka untuk pergi. Mengatakan sebanyak itu, hanya tidak ingin pergi tanpa kejelasan, dan membuat orang-orang ini berpikir bahwa dia sepertinya telah mengambil keuntungan. Sama seperti pertempuran sebelumnya, jika dia tidak menggunakan Sky Eater untuk menempel pada roh binatang 7 pola di akhir, akan sulit untuk mengatakan apakah Gary dan yang lainnya bisa membunuh binatang itu. Tetapi yang mengejutkan Erik, dia pergi belum terlalu jauh, ada suara keras di belakangnya. Segera setelah itu, 3 kakak adik seperguruan hari, terbang ke arahnya. Teman seiman Cheng, kami ingin pergi denganmu, aku tidak tahu apakah kamu menerima atau tidak. Tentu saja tidak masalah, tetapi mengapa kalian ingin pergi juga? Erik tersenyum, mereka bertiga berkarakter baik, mereka adalah teman pertama yang dia temui di hutan pagi kabut.
Selain itu, dia telah menyinggung Bobby untuk dirinya sebelumnya, jadi mungkin Gary juga memiliki dendam di hatinya. Tidak ada masalah untuk mengikutinya. Eric hanya tidak menyangka bahwa Hari akan melepaskan Liga Bantuan yang begitu banyak orang berkumpul dan memilih untuk berjalan bersamanya. Liga Bantuan ini penuh dengan orang-orang payah, tidak tetap tinggal juga tidak masalah. Hari melambaikan tangannya dan berkata, "Teman seiman Cheng, aku pikir kamu benar dalam satu hal." Perkataan Gary penuh dengan kebenaran, tetapi dia tidak terlihat seperti orang baik. Dari sikapnya terhadapmu, aku merasa mungkin ada sesuatu dengan Liga Bantuan. Siapa tahu apa yang dia pikirkan. Bersambung.